Hari ini merupakan pembukaan pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017. Komisi Pemilihan Umum DKI telah merampungkan jadwal tahapan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017. Pada masa pendaftaran itu, cagup dan cawagup wajib menyertakan salinan rekapitulasi hasil verifikasi faktual. Sementara, cagup yang diusung parpol atau gabungan parpol wajib menyertakan surat keputusan persetujuan dari pengurus partai politik di tingkat pusat. Dukungan untuk para kandidat pun telah diumumkan, misalnya saja PDIP secara resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Ahok dan Jarot. Hal yang sama juga dilakukan Partai Golkar, Hanura, dan Nasdem untuk mendukung Ahok. Lain halnya dengan partai yang lain, yang belum resmi dan masih mendapatkan tantangan dari partai-partai Islam yang semuanya ada di koalisi kekeluargaan, yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera mendukung pasangan Sandiaga Uno dan Mardhani Alisera. Sementara Yusril Iza Mahendra yang ingin maju dalam Pilkada DKI Jakarta hingga kini juga masih mencari dukungan partai. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti, mengatakan kemajemukan penduduk Jakarta menjadikan koalisi nasionalis atau nasionalis Islam adalah kekuatan yang mampu menjadikan pasangan yang didukungnya menang di Pilkada DKI Jakarta. Ia juga menambahkan hasil survei dari sejumlah institusi Reuters yang semuanya masih menempatkan pasangan Ahok Jarot dalam posisi unggul. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Ya pemirsa, untuk membahas topik hari ini telah hadir di studio Berita 1 pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bapak Ikrar Nusa Bakti. Selamat pagi Pak Ikrar. Pagi. Oke, Pak Ikrar, tadi malam ini PDI Perjuangan sudah resmi mengumumkan mendeklarasikan akan mengusung Ahok Jarot sebagai cagup dan juga cawagup. Tanggapannya? Ya, jadi ini teka-teki itu akhirnya terjawab sudah ya. Saya lihat jamnya itu kalau nggak salah pukul 20.32 menit. Ya, jadi itu pengumuman itu terjadi dan di sini menunjukkan betapa PDIP bukan cuma ingin melihat Ahok Jarot itu menang kembali di DKI Jakarta, tapi ada satu hal yang penting yang juga menjadi alasan PDIP ya. Pertama, bahwa Jakarta harus menjadi kota yang ramah buat semua warga negara Indonesia yang tinggal di Jakarta, dari pemeluk agama apapun, asal usul etnik apapun, dan juga dari ras apapun ya. Itu menjadi satu hal yang sangat penting. Kedua ya, kita juga tahu bahwa biar bagaimanapun suka tidak suka Ahok adalah kelanjutan dari pemerintahan Jokowi Ahok pada Pilkada 2012 ya, dan Ahok memang selama ini hanya menjalankan atau meneruskan apa yang sudah menjadi janji-janji politik pada masa kampanye Pilkada 2012 yang lalu. Dan kemudian Anda juga tahu ya, ini juga adalah bagian dari, seperti dikatakan oleh Mas Hasto Kristianto, adalah bagian dari konsolidasi politik pemerintahan Jokowi juga ya. Dalam memantapkan bagaimana supaya Indonesia itu bisa menjadi lebih baik lah, atau membentuk yang disebut oleh mereka sebagai Jakarta baru. Baik Pak Ikrar, ketika kemudian PDIP sudah mengambil sikap resmi, kalau kita lihat koalisi yang lainnya yang tidak mengusung Ahok ini kan belum menyampaikan sikapnya yang resmi. Betul. Menurut Anda sendiri peta politiknya apakah akan berubah pasca pengumuman PDI Perjuangan secara resmi mendukung Ahok Jarot? Ya, saya waktu itu di sebuah stasiun televisi ya pernah berbincang-bincang off air ya dengan Sandiaga Uno, dan saya tanya kira-kira ada berapa calon nih akan maju. Ya dia bilang sama saya bahwa ya mudah-mudahan cuma 2 aja mas, soalnya kalau lebih dari 2 kasihan juga warga Jakarta untuk kemudian memilih, dan juga biayanya kan juga gede ya. Cuma yang jadi persoalan adalah sampai detik ini belum tahu siapa akan menjadi pasangan Sandiaga Uno. Karena sampai saat ini kan PKS sudah mengajukan Mardhani. Tapi kemarin hasil survei yang dilakukan oleh lembaganya F. Saifullah Fatah ya, dia ingin menyandingkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Nah, problemnya itu adalah Anies itu akan menjadi siapa atau akan menjadi apa? Sebab kalau kemudian Anies dijadikan cagup ya, itu tentunya Gerindra akan menolak. Biar bagaimanapun ini adalah persoalan pride partai yang mendukung Sandiaga Uno. Kemudian kalau misalnya Mardhani juga akan dikeluarkan dari pasangan Sandiaga Uno, PKS juga tentunya akan berpikir juga ya, apakah kemudian legowo untuk kemudian menaruh Anies Baswedan menjadi cawagupnya Sandiaga Uno. Dan kemudian kita lihat juga biar bagaimanapun Anies Baswedan itu pernah menjadi menteri
pendidikan dan kebudayaan di era Jokowi ya, sampai kemarin bulan Agustus kemarin ya, dan kemudian dia juga akan punya pride atau harga diri untuk kemudian didudukan sebagai cawagup. Dia akan lebih memilih menjadi cagup ketimbang cawagup. Jadi persoalan ini buat saya menjadi sesuatu yang krusial di dalam koalisi kekeluargaan ya. Belum lagi kita tahu baik itu Yusril Iza Mahendra ataupun Riza Ramli juga masih berupaya untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai politik yang sisanya ya, yang 4 itu yaitu Demokrat, PKB, P3 dan PKB. Demokrat, PAN, PKB, dan P3. Ya. Ini Pak Ikrar, ini kan pembukaan untuk pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dibuka hari ini, tanggal 21, nanti rentangnya sampai tanggal 23. Nah, dalam kurun waktu 21 hingga 23 ini kira-kira menurut Anda apakah akan ada kejutan-kejutan mengenai tadi rombak pasangan, siapa kemudian akan maju menjadi cagup dan cawagup penantang Ahok Jarot seperti itu? Jadi gini ya, terlepas dari tadi saya katakan bahwa ada nama baru ya, Anies Baswedan, tapi juga kalau saya perhatikan dari hasil survei sebelumnya ya, nama Anies juga masih sangat kecil itunya ya, sangat kecil elektabilitasnya ya, kecuali kalau kemudian nanti dibombardir untuk dikampanyekan secara secara baik dan juga sering. Nah, kalau kita perhatikan ya, hari ini Anda tahu hari ini Partai Demokrat akan melakukan suatu pertemuan ya, apakah dengan calon-calon gubernur dan wakil gubernur ataukah dengan 4 partai yang lain ya, maksud saya dengan 3 partai yang lain ya, karena kalau Anda perhatikan ya, Demokrat tidak mungkin hanya berkoalisi dengan PAN, angkanya nggak cukup 22 kursi ya. Demikian juga PKB juga tidak mungkin kemudian juga cuma maju dengan dirinya sendiri, karena dia juga tidak cukup ya. Dan Anda juga tahu PKB dengan P3 adalah 2 partai berbasis massa NU yang tidak pernah akur, gitu kan, dalam politik ya, bukan dalam arti kemanusiaan ya. Jadi itu yang buat saya menjadi sesuatu yang agak rumit, dan saya masih memegang apa yang saya tulis di harian Kompas kemarin, bahwa kemungkinan besar memang cuma akan ada 2 pasangan. Ya, jadi cuma persoalannya siapa yang akan menjadi penantang Ahok, khususnya siapa yang akan menjadi nomor 1 dan siapa yang akan menjadi nomor 2-nya. Oke, baik Pak Ikrar, kita akan tanyakan pendapat dari penelpon yang sudah masuk ke Dialog Jurnal pagi hari ini. Ada Pak Heru di Rawamangun. Selamat pagi Pak Heru. Oke, selamat pagi. Ya, silakan. Selamat pagi Pak Ikrar. Selamat pagi. Mungkin saya bisa kasih pandangan, masukan kalau untuk DKI 1 ini kan PDIP memang kembali lagi dia belum mampu untuk memberikan calon dari internalnya. Nah, dia hanya untuk di provinsi mungkin hanya di Jawa Tengah, dan untuk gubernur ya, tingkat gubernur di Jawa Tengah yang melalui pemilihan yang alot pada waktu itu. Nah, untuk di DKI ini risikonya menjadi besar dengan pertimbangan untuk nanti Pilpres 19. Itu saya perlu sampaikan juga bahwa ya memang di DKI ini ibu kota negara, pusat pemerintahan, bla 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 bla. Tetapi kembali lagi bahwa PDIP dalam hal ini bisa dianggap berkhianat kepada konsistennya pada waktu itu, karena yang dipilih ini atau yang akan nanti dicalonkan adalah tidak pro kecil walaupun atas nama undang-undang. Nah, ini yang menjadi itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi isu SARA akan secara di grassroots di bawah itu akan timbul. Ya, baik Pak Heru. Partai ini kan berbasis agama. Baik Pak Heru. Ya, baik Pak Heru, terima kasih atas partisipasinya dalam Dialog Jurnal pagi kali ini. Mungkin kita membahas yang pertama dulu ya Pak ya. Ketika kemudian dia katakan untuk PDIP, DKI 1 utamanya tidak berasal dari internal seperti itu. Jadi begini ya, saya harus berterus terang ya, memang ada satu persoalan yang dengan jati diri Ahok yang selalu dikatakan bahwa selalu pindah-pindah partai ya. Dari dulu yang menjadi partai yang dekat-dekat dengan PSI, kemudian masuk ke Golkar, dan kemudian masuk ke Gerindra, kemudian sekarang keluar dari Gerindra ya, dan bahkan bukan tertutup kemungkinan bahwa dia juga akan bisa saja menjadi orang yang sangat dekat dengan PDIP. Itu satu hal ya. Dan kita juga tahu bahwa PDIP tentunya cukup realistis secara politik ya, karena kebetulan memang tidak ada kader-kader partainya yang memang bisa menjadi penantang Ahok.
ya, baik itu Tri Risma hari ini ataupun Jarod sendiri sekalipun, ya, karena Anda tahu ya, legitimasi Ahok di Jakarta, baik itu pada tingkatan pemerintahan ataupun pada tingkatan masyarakat, itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan Jarod. Jadi adalah suatu yang sangat riskan kalau Jarod kemudian diajukan menjadi calon gubernur Jakarta. Kemudian kalau kita perhatikan juga ya sebetulnya tidak ada sesuatu yang pengkhianatan, karena PDIP sendiri membaca hasil-hasil survei, karena hasil survei SMRC misalnya kan, itu menyatakan bahwa 85% pemilih PDIP itu lebih akan memilih Ahok ketimbang Risma ataupun calon-calon gubernur yang lain. Jadi itu adalah suatu realitas politik yang tidak bisa dikesampingkan oleh PDIP ya. Walaupun misalnya pada awalnya DPC PDIP ataupun DPD PDIP di Jakarta mengatakan bahwa wah Ahok ini tidak ramah pada orang miskin dan sebagainya, tapi Anda harus lihat ya, dalam jangka panjang dengan mereka kemudian pindah dari wilayah-wilayah yang memang sangat berbahaya di pinggiran kali, toh juga masyarakat juga akhirnya menerima. Ya, ketika kemudian sebelumnya ada sedikit mungkin perbedaan pendapat di tubuh PDIP pada saat pengumuman kemarin malam, ini nampaknya semua sudah solid, yang berbeda pendapat pun sudah datang, ini menunjukkan dukungan juga seperti itu. Begini, kalau kita perhatikan satu ciri khas dari PDIP ini adalah mereka selalu mengatakan ini demokrasi terpimpin, tapi juga tidak mengesampingkan demokrasi dari arus bawah. Ya. Dan karena itu Anda perhatikan ya, arus bawah memang pada saat itu ramai ya di Jakarta, baik arus bawah Jakarta maupun arus bawah di Surabaya ya. Kalau Anda perhatikan ya, itu kan menginginkan Risma masuk Jakarta itu kan bukan orang Jakarta sebetulnya, tapi kepentingan elit PDIP di Surabaya yang ingin supaya Risma itu hengkang dari Surabaya, supaya wali kota Surabaya bisa menjadi wali kota. Demikian juga Bambang Deha mungkin juga berkeinginan untuk jadi wakil wali kota lagi di Surabaya. Jadi itu yang kalau saya bisa menggambarkan secara terus terang ya. Nah kemudian Anda juga perhatikan mereka melihat bahwa Ahok ini kan tidak pernah memberikan satu kepentingan ekonomi terhadap PDIP ya. Jadi lagi-lagi perhitungan-perhitungan itu muncul, tapi menurut saya Mega tidak melihat itu. Ada sesuatu yang jauh lebih penting pada tingkatan nasional untuk tetap mempertahankan Ahok sebagai cagup DKI. Oke, baik. Pak Ikrar, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.